Apa saja yang didapat dari kamera NV AV09? Jangan pasang baterai di rumah. Alasannya kenapa? Jangan sekali-kali colok casan sebelum teman-teman nyoba dinyalakan. Nanti cara penggunaan yang benar supaya kamera ini awet ya. Tapi kalau kita tekan lama, dia akan berfungsi sebagai zoom. Nah, ini ditekan lama zoom. Kalau di sini muncul plus, jadi di sini ada tombol 1, 2, 3, 4, 5. Baterai jangan sampai terbalik. Ini berulang-ulang kali ya. Saya ingatkan baterai jangan sampai kebalik. Banyak itu komentar bagaimana cara pemesanan dan juga berapa harganya. DP-nya gimana bang? Nggak perlu DP. Jadi sama sekali kita dari dulu nggak pernah minta DP. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KICC Sam. Dan apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Melanjutkan video NV AV09 yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kita bagi 4 video, yang salah satunya video pertama sudah kita upload. Pada video kedua ini kita akan bahas untuk spesifikasi, kemudian fitur, fungsional, kemudian keamanan alat supaya tetap awet ya, dan cara mengatasi masalah atau troubleshooting. Dan untuk video ketiga nanti ada cara pemasangan ke redot beserta hasil rekamannya. Kemudian di video yang keempat nanti bagaimana cara pemasangan di teleskop dan juga hasilnya bagaimana ketika kita pasang ke teleskop. Untuk NV AV09 ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Dari segi harga juga nggak terlalu mahal, dari segi kualitas juga sangat bagus. Banyak itu komentar bagaimana cara pemesanan dan juga berapa harganya. Jadi gini teman-teman ya, untuk saat ini kita kerjakan yang promo dulu ya. Promo itu ada sekitar 27 sudah habis, dan sekarang kita kerjakan. Insya Allah nanti akhir bulan semuanya udah selesai. Dan untuk pemesanan berikutnya itu PO ya. Jadi PO teman-teman tinggal WhatsApp aja, WhatsApp yang ada di deskripsi nanti saya cantumkan. Cukup WA nama, kota, sama nomor telepon ya. Jadi nggak perlu macam-macam, cukup nama, kota, sama nomor telepon. Nah, nanti akan saya catat. Ketika nanti barang sudah jadi, baru kita nanti kabari satu-satu ya. DP-nya gimana bang? Nggak perlu DP. Jadi sama sekali kita dari dulu nggak pernah minta DP. Jadi misalkan nanti barang jadi mau diambil, alhamdulillah. Kalaupun nggak diambil juga nggak masalah. Ya kita tahu kadang-kadang ya ketika barang jadi ternyata ada kebutuhan yang sangat mendesak. Nah itu yang jadi pertimbangan kita. Jadi kita biar sama-sama enak, nggak ada yang saling dirugikan ya. Wah ini udah terlanjur DP tapi nggak bisa diambil, itu jadinya kan repot ya. Jadi teman-teman nggak perlu DP, sama sekali nggak perlu DP. Yang penting cukup nama, kota, sama nomor telepon. Nah nanti ketika barang jadi, nanti akan kita hubungi satu-satu. Oke ya, jadi masalah nanti barangnya, bang itu saya ambil. Oke, alhamdulillah. Bang ini saya ada keperluan mendesak, jadi nggak bisa ngambil. Oke, nggak masalah. Jadi kita sama-sama enak. Belum bisa memesan atau mungkin masih ada keperluan mendesak, atau ya yang jelas belum cukup untuk pembelian NV AV09, santai aja teman-teman ya, dahulukan yang lebih penting dulu ya. Ya intinya pokoknya kita bikin banyak untuk NV AV09. NV AV09 ini adalah upgrade dari NV yang sebelumnya ya. Untuk NV AV09 ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Dari segi harga juga nggak terlalu mahal, dari segi kualitas juga sangat bagus, dari segi keamanan juga sangat nyaman. Oke ya, jadi di NV yang terbaru ini firmware-nya juga sudah yang terbaru, kemudian juga LCD-nya ini sudah tipe yang terbaru, jadi semuanya baru. Yang jelas untuk detail gambar itu lebih bukan tajam ya, tapi lebih detail gambar itu lebih dapat ya daripada NV yang sebelumnya. Jadi untuk spesifikasi dari unit NV AV09 yang nanti juga akan kita bawakan untuk buku panduannya dan juga untuk spesifikasi lengkapnya. Tapi kita baca juga untuk spesifikasi lengkapnya di sini ya.
Nah, untuk optiknya, untuk lensa, ini ada 4 kali pembesaran ya, 4 kali pembesaran, dan untuk zoom digitalnya itu 10 kali. Jadi dari lensanya sendiri udah 4 kali pembesaran, kemudian zoom digitalnya itu 10 kali zoom. Dan untuk tipe baterainya itu 2 baterai 18650, dan kita nanti ini sudah include ya. Jadi untuk baterainya 2 baterai 18650 dengan menggunakan baterai double power button top ya. Jadi kenapa ini saya pilih button top, karena nanti untuk keamanan dari unit NV-AV09 juga. Seandainya nanti pemasangan baterai itu kebalik, untuk baterai button top ini, unit ini tidak akan bisa dinyalakan ya kalau baterainya kebalik ya. Oke, kemudian untuk material kita menggunakan printer 3D dengan bahan PTEG ya. Jadi lebih kuat, lebih tahan banting, kemudian juga udah anti air ya. Terus kita bahas untuk masalah resolusi. Jadi untuk resolusi gambar tertingginya ya. Jadi di 10 megapiksel di 4032 kali 2550 piksel. Ada 3 resolusi video ya. QHD itu resolusi tertingginya. QHD itu di 2720 kali 1520 piksel di 30 fps. Jadi QHD itu kalau umumnya sih 2K ya, 2K gitu ya. Kemudian untuk resolusi Full HD-nya di 1920 kali 1080 di 30 fps. Kemudian untuk resolusi paling bawah itu HD 1280 kali 720 di 30 fps. Oke, kita lanjutkan untuk display screen-nya ini. Untuk layar ini 3,2 inch. Kemudian untuk IR-nya, ini IR ya, IR di depan ini 850 nm dengan watt-nya 6 watt. Untuk pengaturan dari IR-nya itu bisa sampai 7 level tingkat kecerahannya ya. Jadi bisa sampai 7 level. Jadi misalkan nih teman-teman di level 1 ternyata kurang terang, jadi bisa dinaikkan 1, 2, 3 sampai ke 7. Kemudian untuk waterproof, standar untuk waterproof. Tapi kalau dicemplungin air ya jelas mati lah. Hindari itu. Terus kemudian untuk penyimpanan, itu di bagian sini, di bagian bawah. Ini penyimpanan untuk micro SD hingga 256 GB ya. Jadi bisa gunakan memori micro SD 256 GB. Dan diusahakan untuk memorinya pakai yang kelas 10 ya. Ada apa saja yang ada di dalam NV ini ya. Pertama dari depan dulu. Nah di sini ada lingkaran, ini untuk center IR-nya ya. Tadi sudah kita jelaskan untuk IR-nya ini 850 nm dengan 6 watt. Kemudian bisa sampai dengan 7 level tingkat kecerahannya ya. Kemudian yang bawahnya ini lensa yang ini nanti akan ada mounting untuk red dot maupun untuk tele yang bisa dibongkar pasang. Kemudian di bagian bawah di sini ada lensa yang terlihat begini ya. Ini nanti teman-teman nyaman untuk mencari titik fokus dari target ya. Jadi cukup mudah untuk memutarnya. Beda jarak itu pasti akan beda fokus. Jadi teman-teman harus bisa mengatur fokusnya di lensa ini ya. Kemudian di bagian belakang, di sini ada tombol. Ini tombol fungsinya untuk menyalakan atau mematikan IR-nya ya. Jadi untuk menyalakan IR ini kan kita harus mengubah ke mode malam. Setelah mode malam, IR ini akan otomatis nyala. Nah, kalau sudah nyala, untuk mematikannya kita harus mengubah ke mode siang. Jadi dengan adanya tombol ini, teman-teman nggak perlu mengubah ke mode siang, tapi bisa mematikan IR-nya langsung dari tombol ini. Oke, kemudian dari samping, ini ada tombol-tombol untuk power, kemudian untuk menu, dan juga untuk zoom, kemudian untuk
mode malam, siang, itu semuanya ada di tombol-tombol sini, nanti akan kita jelaskan. Kemudian di sini, ini ada merek atau logo yang sudah kita blok dengan resin ya. Jadi ini nggak bakal hilang, nggak gampang lotok dan nggak gampang hilang ya. Kalau di NV sebelumnya, yang di NV AV08 itu kan gampang diklentek, terus suka hilang. Jadi sekarang itu banyak sekali menyerupai NV AV08 dan itu banyak yang WA ke saya, telepon ya, Bang ini barang beli dari mana, ini rusak begini, itu bukan barang dari saya ya. Pokoknya barang beli dari saya itu pasti ada mereknya, dan juga kita ada grupnya. Setiap pembelian kamera Night Vision itu kita masuk di grup untuk sharing, setting, dan juga untuk garansinya. Jadi teman-teman aman, nyaman, dan lebih transparan ya antara kita dan juga teman-teman. Kita lanjutkan untuk fungsi dari tombol-tombol ini semua ya. Jadi teman-teman nanti biar tahu fungsinya apa. Selain nanti buku juga sudah saya bawakan, di sini juga kita bahas untuk masalah tombol-tombol ini ya, karena tombol-tombol ini nggak ada angka atau nggak ada huruf yang menandakan tombol ini untuk apa gitu ya. Jadi nanti kita bahas. Langsung kita lanjutkan teman-teman ya. Ini untuk cara penggunaan dan fungsi dari beberapa tombol ini ya. Jadi tombolnya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan masing-masing tombol ini enggak ada kode atau tanda, jadi nanti ada buku panduan yang kita sertakan, dan di sini kita jelaskan ya fungsi dari beberapa tombol ini. Oke, sebelum kita nyalakan, kita pasang dulu baterainya ya. Baterai jangan sampai terbalik, ini berulang-ulang kali ya, saya ingatkan baterai jangan sampai kebalik. Yang ini ada positif, dan yang bawah yang datar ini ada negatif. Dan yang negatif itu bertemu sama pair ya. Pokoknya kalau ada pairnya ini berarti negatif. Yang nggak ada pairnya itu positif. Berarti posisi pemasangannya seperti ini positif. Dan ini yang negatif ya, yang datar. Oke, kita tutup, kita kunci. Nah, kemudian untuk tombol pertama, untuk power itu bagian paling kiri ini ya. Kita tekan power. Nah, ini sudah nyala. Kalau sudah nyala, kalau pengen nyari fokus ya tinggal putar aja fokusnya di sini ya. Nah, ini fokus. Oke, langsung aja ke tombol-tombol ya. Jadi di sini ada tombol 1, 2, 3, 4, 5. Tombol 1 itu fungsinya untuk power on atau off. Jadi untuk on off itu yang nomor 1. Dan fungsi yang kedua itu untuk perekaman. Jadi ketika terpasang memori di sini, ditekan power sekali, dia akan merekam. Contoh, ini saya tekan ya, ini ya, dilihat layarnya. Nah, ada angka warna merah berjalan. Ini artinya dia posisi ngerekam ya. Oke ya, kita off lagi rekamannya. Nah, sekarang udah nggak ngerekam. Jadi untuk tombol pertama itu selain untuk on off power, kemudian fungsi berikutnya untuk perekaman, dan fungsi berikutnya untuk OK ya, untuk konfirmasi. Jadi fungsi tombol ini on off, kemudian perekaman, kemudian untuk konfirmasi. Oke, lanjut untuk tombol kedua. Untuk sementara ini tidak kita fungsikan untuk tombol yang kedua. Dan untuk tombol ketiga ini untuk menu ya. Ketika kita tekan, nah dia akan muncul menu. Oke ya. Nah, ini menu. Nah, untuk menaikkan menurunkan menu, naik turun menu, tombol yang paling kanan, 2 tombol paling kanan. Yang ini untuk turun, yang ini untuk ini untuk naik, yang ini untuk turun. Jadi untuk turun begini. Nah, kita pencet satu-satu dia turun. Kalau kita pencet yang nomor 2 dia akan naik. Oke ya, jadi itu fungsinya untuk tombol tengah. Jadi tombol tengah ini, tombol nomor 3 itu selain untuk menu, juga untuk play rekaman ya. Jadi
ketika teman-teman merekam dan pengen melihat rekamannya langsung, itu bisa di tombol tengah ini. Untuk caranya gimana? Kalau untuk menu kan dipencetnya sekali ya, pencet sekali, dia beralih ke menu. Nah, ketika teman-teman mencetnya itu lama, ditekan lama, ini saya pencet lama ya. Nah, dia akan, oh ini belum, ini tadi dari menu ya. Dari menu kita pencet lagi, dia berubah ke layar utama lagi. Coba kita pencet lama. Nah, ketika pencet lama, dia akan berubah ke mode foto ya. Ini ada logo foto. Jadi pencet sekali lama itu mode ke foto. Kemudian kita pencet lagi lama, yang ini, yang tengah. Nah, ini baru kita bisa melihat isi dari rekaman kita. Tinggal kita naik turun yang ini. Nah, ini mana yang harus kita tonton. Nah, setelah ketemu mana yang akan kita tonton di tombol ini, baru tekan konfirmasinya di power ini. Nah, ini sudah rekaman ya. Oh, ini hasil rekaman ini. Hasil rekaman kita lihat sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini yang ikan, kita lihat hasilnya. Nah, itu dia teman-teman. Untuk off kita tekan power lagi. Nah, untuk kembali kita pencet lama lagi ya, yang tengah. Oke, nah kita kembali ke layar awal lagi. Jadi fungsi yang tengah ini selain untuk menu, pertama untuk menu, yang kedua untuk play, untuk mengubah mode foto, kemudian ditekan lama dia untuk play ya, untuk melihat rekaman kita. Oke, kemudian yang tombol berikutnya terakhir, dua terakhir ini, pertama yang tombol ini, yang nomor 2 dari kanan, ini tombol untuk mengubah ke mode malam. Jadi ini kan mode siang ini mode siang, sebentar. Nah, ketika kita pencet sekali yang ini, dia akan berubah ke mode malam. Nah, ini berubah ke mode malam, dimana di saat ini saya tutup aja ya biar itunya kelihatan. Dimana kalau mode malam ini ada lampu ya, lampu ada di dalamnya, lampu itu ada tulisan 1. Ini tandanya IR, lampu IR ini berarti dia di level 1. Kalau level 1 belum terang, dipencet lagi yang nomor 2 dari kanan ini ya, dipencet terus. Nah, 2 berubah 2, berubah 3, nah 2, 3, 4, 5, kelihatan teman-teman ya perubahan angkanya ya. Nah, aduh sebentar, 5, 6, 7. Nah, ketika sudah sampai 7, ini kan level paling tinggi ya, dipencet lagi dia akan berubah ke mode siang. Nah, ini berubah ke mode siang warna lagi ya. Nah, di saat mode malam begini, ini kan hitam putih ya. Kalau teman-teman mau matiin IR-nya, IR yang ada di sini nih, itu harus kita rubah ke mode siang dulu. Gini, baru berubah menjadi mode siang, diikuti senter IR-nya mati. Tapi ketika kita mode malam, bisa kita matikan IR-nya ini tanpa harus mengubah ke mode siang dengan menekan tombol ini ya. Oke, nah ini udah mati nih IR-nya. Oke, kemudian yang tombol untuk mode malam ini tadi, ini fungsinya selain untuk IR, on night vision, tekan lama, ditekan sekali dia berubah ke mode malam. Tapi kalau kita tekan lama, dia akan berfungsi sebagai zoom. Nah, ini ditekan lama zoom. Kalau di sini muncul plus, ini artinya posisi kamera ini posisi zoom ya. Kalau kita tekan terus, zoomnya ini akan berjalan sampai 10 kali ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini, dia akan berjalan terus sampai 10 kali. Nah, untuk menurunkan zoomnya
itu ditekan paling kanan, ditekan lama ya, tekan lama. Nah, dia akan berjalan mundur. Nah, sampai plusnya hilang. Nah, kalau plusnya hilang berarti ini udah posisi normal. Oke ya, itu fungsi dari tombol-tombol. Kita ulangi. Tombol yang pertama, ini selain fungsinya sebagai power, on off, untuk konfirmasi menu, untuk perekaman, untuk play perekaman ya, untuk pokoknya untuk konfirmasi on off power dan perekaman. Tombol kedua sementara belum ada fungsinya. Tombol ketiga untuk menu. Tombol 3 ini untuk menu, selain untuk menu untuk melihat atau mengubah ke mode foto, kemudian untuk melihat hasil rekaman. Tombol yang nomor 4 ini tekan sekali dia untuk mengubah ke mode malam, tekan lagi untuk level IR, tekan lagi untuk level IR lagi sampai ke 7. Nah, setelah ke 7 ditombol lagi dia akan berubah ke mode siang. Nah, selain itu untuk tombol nomor 4 ini ketika kita tekan lama dia akan zoom, berubah untuk zoom ya. Ini zoom digital ya, bukan zoom lensa ya. Untuk mengurangi zoomnya di sini. Oke ya, itu untuk fungsi dari tombol-tombol. Jadi saya kira itu sudah paham untuk beberapa fungsi dari tombol ini. Dan nanti kita perjelas lagi ya untuk fungsi-fungsinya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sekarang untuk keamanan alat ya. Jadi bagaimana nanti cara penggunaan yang benar supaya kamera ini awet ya. Oke, untuk pertama untuk pemasangan baterai itu jangan sampai terbalik. Oke ya, kita pasang baterai ya. Ini tinggal buka dari sini. Ini sudah kebuka. Nah, untuk baterai ini kan ada dua ya, ada dua ujung plus. Ujung plusnya ini sama negatifnya ini. Jadi ini positif, yang ini negatif. Untuk yang negatif itu biasanya pasti bertemunya di pairnya ya. Ini kan ada dua lubang untuk dua baterai. Jadi kalau yang nggak ada pairnya ini berarti posisinya yang di sini itu plus. Artinya yang positif begini ya. Oke. Nah, yang ini ada pairnya berarti bertemunya di negatif. Oke, setelah kita pasang, baru kita kunci. Nah, ini sudah benar, baru kita tekan power. Nah, oke ya. Itu untuk pemasangan baterai. Untuk keamanan baterai ya, jadi untuk NV ini tidak disarankan pengisian baterai itu pada unit ini ya. Jadi usahakan pengecasan baterai ini di luar yang nanti sudah kita bawakan. Ini bukan nggak bisa atau bukan nggak bisa ngecas ya, tapi demi keamanan ini bisa dicas. Dari sini bisa untuk ngecas ya. Nah, ini pakai USB Type-C ya. Nah, ini bisa untuk ngecas langsung ke chargeran handphone. Itu bisa. Tapi kenapa tidak disarankan? Takutnya, jadi gini. Takutnya ketika teman-teman memasang baterai ini terbalik. Misalkan plusnya ke negatifnya ke positif, positifnya ke negatif. Terus kita tutup, kita cas. Ketika pemasangan ini kebalik, ada beberapa yang masih aman, tapi rata-rata itu nanti akan bermasalah. Jadi sebisa mungkin kita cas di casan luar ya, jangan di handphone, jangan di NV-nya ya. Tapi kalaupun nanti teman-teman terpaksa ngecas di NV-nya, itu yang harus teman-teman perhatikan, pemasangan baterai harus benar-benar sudah benar. Kemudian jangan sekali-kali colok casan sebelum teman-teman nyoba dinyalakan. Jadi kalau terpaksanya teman-teman itu pengen ngecas di NV-nya setelah pasang baterai, pastikan dinyalakan dulu. Nah, kalau dinyalakan sudah nyala, berarti yuk kita tahu bahwa pemasangan baterai kita itu sudah yakin benar. Jadi baru kita colok casan handphone. Kemudian setelah dicas, baru kita matikan. Oke ya. Jadi intinya gitu, pemasangan pengecasan baterai
Itu kenapa saya tidak menyarankan di NV-nya, karena takutnya begini, ketika teman-teman masangnya baterai kebalik, nggak dinyalakan dulu, kemudian langsung dicas, itu NV-nya bisa rusak. Jadi misalkan teman-teman terpaksa ngecas di NV-nya, pasang baterai dulu, kemudian nyalakan dulu, pastikan ini sudah nyala. Kalau udah nyala, baru kita pasang casannya. Oke, itu ya, itu benar-benar untuk keamanan alat ini ya. Untuk keamanan lagi nih teman-teman, selain pemasangan baterai dan charger, jadi teman-teman ketika menggunakan kamera Night Vision AV09 ini, sebisa mungkin pasang baterainya di spot ya. Jangan pasang baterai di rumah. Alasannya kenapa? Jadi gini, kalau misalkan teman-teman pasang baterainya itu di rumah, dan ternyata baterainya itu pemasangannya terbalik, dan teman-teman berjalan menuju ke spot itu jauh, dalam kondisi baterai terbalik, ini akan panas teman-teman ya. Jadi NV-nya sangat panas, ketika nyampe spot, itu baterainya bisa habis, atau kemungkinan besar NV-nya juga ikut bermasalah. Jadi, sebisa mungkin pemasangan baterai itu di spot. Nah, kalau misalkan pemasangan baterai itu di rumah sebelum berangkat, pastikan pemasangan baterai benar, dan setelah pasang baterai, itu teman-teman wajib dinyalakan dulu ya. Jadi setelah pasang baterai, mau berangkat nih, nah pasang baterai, nyalakan dulu sebentar. Nah, kalau nyala, otomatis kan ini udah bener nih, baterai udah nggak kebalik, baru matikan. Oke. Nah, baru dibawa ke spot, itu nggak masalah. Itu kenapa tadi saya melarang untuk memasang baterai di rumah, yaitu tadi takutnya baterai terbalik dan nyampe spot itu baterainya habis, panas ya. Dan kemungkinan besar juga NV-nya bisa rusak. Jadi kalau terpaksa teman-teman masang baterainya itu di rumah, dipasang dulu, baru nyalakan dulu. Jangan sampai nggak dinyalakan dulu untuk memastikan pemasangannya itu sudah benar. Oke. Dan apa saja yang didapat dari kamera NV AV09? Pertama, yang didapat itu kamera NV AV09 ini. Kemudian mountingnya ada dua, ini yang ke redot dan juga mounting ke tele. Kemudian ada dua baterai button top, double power. Kemudian ada casan. Casannya tapi bukan ini ya, ini casan yang satu slot ya. Nanti casannya dapatnya itu yang dua slot. Kemudian dapatnya USB yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk charger maupun untuk memindah data hasil rekaman dari kamera. Kemudian ada buku panduan. Nah, itu nanti dapatnya itu ya. Dan juga teman-teman yang benar-benar masih awam atau baru menggunakan kamera Night Vision, pasti nanti akan bingung ketika dinyalakan gambarnya itu ngeblur, di layarnya ini ngeblur. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Kita fokusnya ada di sini ya. Jadi kita diputar begini ya untuk fokusnya. Ini untuk fokus kameranya ya. Jadi beda jarak itu akan berbeda fokus teman-teman ya. Apapun pembesaran dengan lensa itu pasti berbeda jarak, akan berbeda fokus. Jadi teman-teman harus mengatur fokusnya di sini untuk hasil gambar yang benar-benar fokus. Oke, kemudian untuk keamanan apalagi ya? Saya rasa sudah cukup ya untuk video kali ini. Dan teman-teman yang berminat silahkan nanti langsung WA aja, ada di deskripsi ya. Dan terima kasih atas support, dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya, cara pemasangan pada redot dan juga hasilnya ketika kita gunakan untuk maser ikan malam hari menggunakan kamera Night Vision AV09. Terima kasih.